Halo, selamat pagi teman-teman. Video kali ini kita akan belajar cara mengidentifikasi troubleshoot ya. Cara mengidentifikasi kerusakan di AC. Nah, ini untuk AC standar atau AC low watt ya. AC standar atau AC low watt. Bukan untuk AC inverter. Kalau AC inverter beda lagi ya cara penanganannya. Nah, ini untuk trouble di AC standar low watt. Ini dan keluarnya seperti ini. Bang, mau tanya, AC saya kalau dinyalain MCB turun, itu kenapa ya bang? Nah, jadi dia begitu dia nyalain AC, tit nyalain AC, nggak lama MCB turun ya, atau tit begitu nyala MCB langsung turun. Itu kita nggak tahu ya kerusakan di mana, karena AC ini kan ada indoor, ada outdoor, ada kabel, ada pipa. Nah, di area mana kerusakan ini? Kita caranya gini teman-teman, cara mencari titik kerusakannya di mana, di indoor apa di outdoor ya. Yang pertama, teman-teman harus punya alat pendukung ya, yaitu tang ampere atau klem ampere ya. Klem ampere ini teman-teman bisa beli di toko-toko online. Itu murah-murah kok. Lalu teman-teman harus punya test pen ya. Lalu obeng plus ya, obeng plus. Nah, video ini untuk konsumen yang belajar sendiri ya, mencari troubleshoot, atau teknisi pemula juga nggak apa-apa ya, teknisi pemula juga boleh. Untuk teknisi yang udah mahir, yang udah senior, kayaknya dia enggak deh, mereka justru enak lihat video gua, lihat muka gua. Oke. Yang pertama gini teman-teman ya, perhatikan ya caranya. Ini untuk yang nyalain AC MCB-nya turun ya. Begitu nyalain AC MCB-nya jeglek ya. Yang pertama teman-teman harus lepaskan kabel ini teman-teman. Ini geser dulu ya. Ini sebelum AC dinyalain ya, Kalau misalkan teman-teman takut demi keamanan, cabut dulu colokan powernya, colok power listrik ini, AC-nya ya, stop kontaknya, cabut. Lalu biasakan sebelum megang area outdoor ini, kita pegang test pen dulu ya, kita sentuh pipa-pipa ini, pipa AC ini, bodi-bodi ini dengan test pen ya. Siapa tahu ada listrik bocor yang nempel di outdoor ini. Kita kan nggak tahu di lapangan itu kan apa aja bisa terjadi. Orang gua pernah indoornya itu indoornya dicopot tapi outdoornya masih ada listriknya. Pernah kayak gitu teman-teman, kayaknya hati-hati ya. Nah, biasakan sebelum kita megang ini, kita cek dulu apakah ada listrik yang bocor. Itu demi keamanan kita ya, demi keamanan teman-teman. Takutnya kalau teman-teman langsung megang gitu aja gitu kesetrum ya. Nah, setelah dipastikan aman, bodi-bodi sekitar outdoor ini aman, barulah kita buka ini ya. Ini kan posisi tadi anggap aja ketutup ya, buka penutup ini, lalu cantelkan teman-teman, copotin ya, lepasin. Kan ada kabel dari indoor ya, supply indoor outdoor, lepasin teman-teman. Set, nah, copotin. Nah,
Lalu setelah kabel yang supply indoor outdoor ini dilepas, kita cari kabel lagi teman-teman. Nah ini hati-hati, taruh yang bener, takutnya di ujung ini ada listrik ya. Nah, kita cari lagi kabel lain. Kita tujuannya ini untuk langsungin ya, dia hidupin langsung. Jadi si outdoor ini hidupin langsung tanpa indoor. Nah, pasang di sini. Pasang di terminal 1 itu warna coklat, terminal N itu warna biru ya. Mana aja sih sebenarnya, bolak-balik apa-apa kalau AC standar low watt ini. Nah, ini kabel langsung ya, jadi kita tes outdoor ini nyalain langsung ini colokin ya, nih colokin ke colokan ya, ke colokan. Jadi cari colokan terdekat atau kabel rolan, colokin. Nggak apa-apa kalau AC low watt atau AC standar itu dilangsungin, nggak apa-apa teman-teman. Outdoor ini dilangsungin ke colokan, nggak masalah, nggak akan ada masalah ya, nggak masalah. Nah setelah kita buat kabel kayak gini, kabel ini langsung ini ya. Nah tadi kita cantelin tang ampere, jangan lupa ya, tang ampere di terminal angka 1. Posisi selektor ini, selektor tang ampere ini di huruf A ya, di A. Lalu kita colokin teman-teman, colokin, hati-hati kalau mau lebih aman lagi, ini dibuat colokan dulu ya, kabel ini dibuat colokan kaki 2 itu ya, dibuat colokan. Cari colokan, lubang colokan, colokin. Jangan lupa sebelum colokin baca doa. Colokin ya, ces, begitu colokin. Nah kalau dia langsung dicolokin itu outdoornya nyala ya, nyala, terus ampere di sini normal, artinya trouble itu ada di sekitar pipa sampai indoor teman-teman gitu. Jadi yang menyebabkan MCB jelek tadi, berarti cari nanti kita langkah selanjutnya cari di kabel-kabel pipa sampai indoor ya. Tapi kalau misalkan begitu kita colokin MCB-nya langsung jelek, gitu langsung jelek turun, artinya troubleshootnya ada di sekitar outdoor teman-teman. Gampang kan? Di sekitar outdoor. Barulah kita carinya lihat ampere dulu, ampernya berapa. Kalau ampernya nggak sesuai dengan nameplate, kalau ampere nggak sesuai dengan nameplate, artinya kita harus buka ini, buka casing ini. Nah, kalau ampernya tinggi, penyebabnya satu. Ini ya teman-teman, kapasitor nih, kapasitor ini rusak apa enggak, lihat dari bodinya. Kalau bodinya masih mulus, nggak ada koreng-koreng, kalau bodinya masih mulus berarti masih bagus. Tapi diukur juga bisa pakai apometer ya, tang ampere juga bisa. Tapi kalau dia bunting di sini melendung, nah itu rusak ya. Ganti kapasitornya, ganti sesuai dengan nilainya. Paratnya ini 30 mikrofarad, ganti yang 30 mikrofarad lagi. Lalu penyebab berikutnya dari ampere itu sendiri ya, ampere itu sendiri. Jangan-jangan ampernya emang udah tinggi ya, udah tinggi. Lalu lihat short apa enggak, short body apa enggak, ukur dari ketiga pin colokan tadi. Kalau dia rusak ya mau nggak mau ganti kompresor ya. Nah itu kalau misalkan misalkan kita colokin langsung jelek ya, berarti area outdoor ya, area outdoor. Jadi kita cari antara kapasitor atau kompresornya. Nah gimana kalau misalkan
outdoor ini dicolokin tapi nggak jeglek ya, nggak jeglek, artinya aman ya, outdoor aman. Nah sekarang kita cari kerusakannya, trouble-nya di sekitar indoor teman-teman. Kita lepasin dulu kabel yang supply, kan ada kabel supply indoor outdoor ya. Kalau di AC itu kan di pipa itu ada kabel itu ya yang menuju outdoor. Nah tadi kan kita udah tes apa, kita udah lepasin ya, udah lepasin karena kita ngetes outdoor langsung. Nah sekarang kita lepasin juga kabel yang di sini, yang di indoornya ini ya, lepasin. Colokin teman-teman, colokin indoornya, colokin. Jeglek nggak? Kalau misalkan masih jeglek, masih turun MCB-nya, artinya kerusakan ada di area modul indoor ya, modul indoor nih, modul indoor ini. Baru kita cari modul indoor. Kalau dia nggak, kalau dia pas kabel ini, kabel apa namanya, kabel supply indoor outdoor ini dilepas, indoornya dinyalain nggak jeglek, artinya kerusakan itu ada di kabel supply indoor outdoor yang di pipa ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita ada pemetaannya ya, ada pemetaan troubleshootnya. Berarti ada di sekitar kabel ini. Cari sekitar kabel ini, apakah di sini ada kabel yang nempel ke pipa atau sama-sama nempel ke antar kabel. Nah, gitu ya teman-teman caranya. Cara identifikasi troubleshootnya ya. Kalau misalkan di indoor yang bikin jeglek biasanya, kalau area indoor itu biasanya di modulnya itu ada kecoa nempel, ada cicak nempel ya. Karena musuh-musuh AC itu, binatang-binatang musuh AC itu kecoa, cicak, tokek, ular, tikus ya. Duh, kok ada ular bang? Iya, gue juga pernah ya servis AC, ternyata di dalam itu ular. Sekarang ya geli gitu teman-teman. Paham nggak cara identifikasi troubleshoot ya? Jadi pemetaannya kita bagi-bagi ya, pemetaannya. Lepaskan di, kita tes langsungin outdoor dulu, outdoor langsungin. Kalau dia aman berarti kita lanjut ke area indoor. Tapi kabel supply indoor outdoor kita lepasin ya, lepasin. Kalau dia nyala, indoor nyala, berarti area kabel pipanya ini kita selidikin ya. Jadi ada bagian-bagiannya teman-teman, bagian outdoor, bagian pipa, bagian indoor gitu. Jadi nanti ketahuan, barulah mengerucut ke trouble-nya. Jadi nggak bisa nebak-nebak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan AC dinyalain jegrek ya, langsung turun ya, MCB langsung turun. Kalau teknisi yang males itu, oh ini kompresor jebol ya gitu ya, kompresor jebol ini gitu kan. Belum tentu ya, karena ada banyak macam-macam ya penyebab jegleknya MCB itu.